lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dia Nur Anissa, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Yang kami hormati Bapak Riki Wibowo selaku Ketua RT Desa Prigi. Yang kami hormati Saudara Sofwan Aulia selaku Ketua Pelaksana. Yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini serta Bapak Ibu yang berbahagia di acara penyuluhan kesehatan pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di Balai Desa Prigi ini dengan keadaan sehat walafiat pada Minggu 17 Desember 2022. Kita akan mengikuti serangkaian acara penyuluhan kesehatan yang berjudul Keseimbangan Gizi bagi Seorang Ibu Menyusui. Acara ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebelumnya, saya selaku moderator mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desti Gresari yang akan memandu jalannya acara penyuluhan dari pagi hingga siang nanti. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara penyuluhan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Sofwan Aulia selaku Ketua Pelaksana. Untuk Saudara Sofwan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dia Nur Anissa, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Yang terhormat Ketua RT Desa Parigi, Bapak Riki Wibowo yang berwibawa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada hari ini, serta yang saya banggakan para panitia dan rekan-rekan saya yang telah membantu menyelenggarakan penyuluhan kesehatan gizi seimbang bagi seorang ibu menyusui pada tahun ini. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan kesehatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Penyuluhan ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara penyuluhan kesehatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan penyuluhan kesehatan ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu karena kami menyadari dan juga telah divalidasi oleh Bapak Riki Wibowo bahwa di Desa Parigi ini kesadaran atau pengetahuan mengenai nutrisi atau gizi seimbangnya masih kurang, terutama pada seorang ibu yang sedang dalam fase menyusui bayinya. Akibat dari itu dibuktikan dengan data. Hal ini juga telah divalidasi oleh Bapak Riki Wibowo selaku kepala desa di sini. Oleh karena itu, di sini kami akan memberikan beberapa informasi dan pengetahuan mengenai gizi seimbang dan apa yang seharusnya dikonsumsi agar produksi ASI seorang ibu bisa lebih berkualitas dan mendukung proses tumbuh kembang bagi ibu-ibu semuanya. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara penyuluhan kesehatan ini dengan baik agar kita bisa memetik manfaat dan informasinya untuk penyuluhan kesehatan pada pagi hari ini. Terima kasih, mungkin itu dari saya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Sofwan Aulia yang telah menyampaikan kata sambutannya. Kemudian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Wibowo selaku Ketua RT Desa Parigi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya hingga kita masih diberikan kesehatan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikutinya. Terima kasih kepada tim mahasiswa-mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta karena telah bersedia memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat di Desa Parigi ini. Harapannya semoga dengan informasi-informasi masalah gizi dan nutrisi di desa kami bisa berkurang. Ibu dan Bapak yang kami hormati, marilah kita ikuti acara ini dengan hikmat agar kita bisa memetik manfaat yang nanti akan disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riki Wibowo selaku Ketua RT Desa Parigi yang sudah menyampaikan kata sambutan. Kemudian masuk ke acara ketiga, yaitu acara inti yang kita nanti nantikan. Sebelum kita mendengarkan pemateri kita, saya ada yel-yel semangat bagi buat ibu-ibu di sini. Nanti kalau saya bilang ibu sehat, ibu-ibu semuanya jawab kuat anaknya. Sudah dimengerti? Sudah. Kita coba ya. Ibu sehat, Kuat anaknya. keluarga satu kita semua. Baiklah ibu-ibu semuanya, kita nantikan dan kita saksikan dan kita simak bersama-sama materi tentang keseimbangan gizi bagi seorang ibu menyusui dari narasumber kita pagi hari ini. Kepada narasumber, saya persilakan untuk menyampaikan paparan materi pada pagi hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di sini kita akan memulai acara intinya. Kami akan menjelaskan tentang keseimbangan gizi bagi seorang ibu menyusui. Nah, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tim pemateri atau narasumber dari Universitas Aisyah Yogyakarta, mahasiswi-mahasiswi teladan, yaitu ada 4 orang, termasuk saya sendiri, yaitu Sofwan Aulia Prawitra, dan di sini selanjutnya adalah Sri Purbasari. Lalu yang selanjutnya adalah Rizky Novitasari, dan yang di samping selanjutnya adalah Vinanda Saputri Marpau. Baik, mungkin bisa di next. Nah, di sini topik bahasan yang akan kami jelaskan adalah yang pertama, pengertian gizi seimbang yang akan saya jelaskan sendiri. Lalu yang kedua dan yang ketiga yaitu tentang manfaat nutrisi bagi ibu menyusui dan juga kebutuhan gizi seimbang saat menyusui yang akan dijelaskan oleh Sri Purbasari. Lalu yang selanjutnya di sini ada sumber makanan bergizi dan juga pantangan ibu menyusui yang akan dijelaskan oleh Rizky Novitasari. Lalu yang selanjutnya adalah dampak kekurangan gizi dan juga pengaturan makanan sehari pada ibu menyusui yang akan dijelaskan oleh saudari Vinanda Saputri Marpau. Baik, selanjutnya di sini izinkan saya untuk menjelaskan pengertian gizi seimbang. Nah, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kuncinya adalah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan dan berat badan yang ideal.
Gizi seimbang mengandung 3 zat gizi, yaitu zat tenaga atau karbohidrat dan lemak dari roti dan lain sebagainya. Lalu zat pembangun yaitu protein, dan juga zat pengatur yaitu vitamin dan mineral. Next. Lalu selanjutnya di sini masih ada juga beberapa pengertian gizi seimbang, yaitu gizi seimbang pada ibu menyusui dapat dilakukan bahwa konsumsi makanan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya tentunya. Nah, gizi seimbang pada saat menyusui itu merupakan sesuatu yang penting bagi ibu menyusui karena sangat erat kaitannya dengan produksi air susu. Oleh karena itu, ibu menyusui membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dan dibandingkan dengan keadaan tidak menyusui dan masa kehamilan. Tetapi konsumsi pangannya tetap harus beraneka ragam dan jumlah serta proporsinya sesuai. Maka dari itu, di sini kami akan menjelaskan bagaimana porsi yang sesuai dan juga jadwal-jadwal makanan yang beraneka ragam namun tetap bermanfaat dan bisa menghasilkan atau memproduksi ASI yang sesuai dan berkualitas untuk ibu-ibu semuanya. Baik, mungkin selanjutnya next, yaitu tentang manfaat nutrisi bagi ibu menyusui yang akan dijelaskan oleh Saudari Sri Purbasari. Di sini saya akan menjelaskan manfaat nutrisi bagi ibu menyusui. Yang pertama yaitu untuk melakukan aktivitas, yang kedua melakukan berbagai proses di dalam tubuh, yang ketiga mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil, yang keempat sebagai cadangan dalam tubuh, yang kelima sangat erat kaitannya dengan produksi ASI yang diperlukan untuk pertumbuhan bayi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi seimbang saat menyusui. Yang pertama, karbohidrat. Saat 6 bulan pertama menyusui, kebutuhan ibu meningkat sebesar 65 gram per hari atau setara dengan 1,5 porsi nasi. Yang kedua yaitu protein. Protein sangat diperlukan untuk peningkatan produksi air susu. Ibu menyusui membutuhkan tambahan protein 17 gram atau setara dengan 1 porsi daging atau 35 gram dan 1 porsi tempe atau 50 gram. Next. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga dan berperan dalam produksi ASI serta pembawa vitamin larut lemak dalam ASI. Kebutuhan minyak dalam tumpeng gizi seimbang sebanyak 4 porsi atau setara dengan 4 sendok minyak atau 20 gram. Lemak yang diperlukan untuk ibu menyusui yaitu lemak tak jenuh seperti omega 3 dan omega 6. Next. Yang keempat yaitu vitamin dan mineral. Ibu menyusui membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral dari ibu hamil. Kadar vitamin dalam ASI sangat dipengaruhi oleh vitamin yang dimakan ibu. Jadi, suplementasi vitamin pada ibu akan menaikkan kadar vitamin ASI. Vitamin yang penting dalam masa menyusui adalah vitamin B1, B6, B2, B12, vitamin A, yodium, dan selenium. Jumlah kebutuhan vitamin dan mineral adalah 3 porsi sehari dari sayuran dan buah-buahan. Ibu menyusui rentan terhadap kekurangan gizi. Untuk mencegahnya, kita memerlukan suplemen baik berupa makanan maupun vitamin dan mineral, khususnya vitamin A dan zat besi. Yang terakhir yaitu cairan. Ibu menyusui sangat membutuhkan cairan agar dapat menghasilkan air susu dengan cepat. Dianjurkan minum 2 sampai 3 liter air ya Bu, atau lebih dari 8 gelas air sehari atau 12 sampai dengan 13 gelas sehari. Terutama saat udara panas, banyak berkeringat dan demam sangat dianjurkan untuk minum lebih dari 8 gelas sehari. Waktu minum yang paling baik adalah pada saat bayi sedang menyusui atau sebelumnya, sehingga cairan yang diminum bayi dapat diganti ya Bu.
Kebutuhan cairan dapat diperoleh dari air putih, susu, jus, dan air yang tersedia di dalam makanan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Novita. Baik Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai sumber makanan yang bergizi ya Ibu-ibu. Yang pertama yaitu karbohidrat yang didapatkan dari nasi, ubi, kentang, singkong, bihun, roti, makaroni, dan jagung. Kemudian ada protein hewani yang didapatkan dari ikan, daging, telur, unggas, susu, dan hasil olahannya seperti keju, yogurt, dan susu sapi. Selanjutnya ada protein abadi yang didapatkan dari tahu, tempe, kacang-kacangan, dan olahannya seperti susu kedelai. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu ada lemak. Lemak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama omega 3 yang didapatkan dari ikan salmon, tuna, kakap, tokol, lemuru, tenggiri, sarden, dan cakalang. Kemudian yang kedua yaitu omega 6 yang didapatkan dari minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak bunga matahari. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu vitamin dan mineral. Yang pertama yaitu zat besi yang didapatkan dari kulit telur, hati ayam, daging, makanan laut seperti ikan dan karang. Selanjutnya ada kacang-kacangan dan sayuran hijau seperti brokoli, pakcoy atau sayur bayam. Selanjutnya ada jodium. Jodium didapatkan dari minyak ikan laut, dan garam berzodium seperti garam dapur ya Ibu-ibu. Selanjutnya ada kalsium yang didapatkan dari susu, keju, teri, dan kacang-kacangan. Kacang-kacangannya itu seperti kacang almond. Next, Mbak. Selanjutnya ada vitamin A. Vitamin A didapatkan dari kulit telur, hati ayam, mentega, sayuran berwarna hijau seperti brokoli, pakcoy, sayur bayam, dan buah-buahan yang berwarna kuning seperti pisang, nanas, dan jeruk lemon. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C didapatkan dari buah-buahan yang memiliki rasa kecut seperti jeruk, mangga, sirsak, apel, tomat, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada vitamin B1 dan B2 didapatkan dari padi, kacang-kacangan, hati, telur, ikan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pantangan ibu menyusui. Yang pertama ada hindari mengkonsumsi alkohol. Konsumsi minuman beralkohol di masa menyusui dapat menghambat pelepasan oksitosin, yaitu hormon yang menyebabkan kontraksi sel sekitar alveoli sehingga akan mengganggu produksi dan kualitas ASI yang dihasilkan. Kedua ada jangan meminum obat-obatan kimia dengan sembarangan tanpa resep dokter atau tenaga kesehatan, karena beberapa zat yang terkandung di dalam obat dapat meresap ke dalam air susu ibu. Ketiga yaitu hindari merokok, karena zat nikotin yang ada di dalam rokok itu dapat meracuni bayi. Yang terakhir yaitu ibu menyusui dianjurkan untuk membatasi meminum kopi, teh, dan soda. Batasi konsumsi 2-3 gelas teh, kopi, dan soda dalam sehari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Vinanda. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kekurangan gizi pada ibu menyusui. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih pada ibu-ibu sekalian, apa ada yang tahu dampak dari kekurangan gizi pada ibu menyusui? Belum. Oke, pada belum tahu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan nih. Nah, dampak kekurangan gizi pada ibu menyusui ini ada dua dampak. Yang pertama yaitu kepada ibu dan si bayi. Nah, pada ibu gangguan pada mata. Nah, kemungkinan pada ibu itu akan mengalami anemia atau kekurangan darah ya. Mungkin gejalanya itu bisa di sklera, terlihat pucat, yaitu kerusakan gigi dan tulang. Nah, mungkin tanda-tanda dari kerusakan gigi dan tulang yaitu bisa tulang ataupun giginya meropos ya. Nah, yang ketiga yaitu mengalami kekurangan gizi dan darah. Mungkin tekanan darah akan menurun, mengakibatkan untuk proses ASI-nya itu menurun juga. Nah, yang paling utama yaitu kualitas ASI menurun. Nah, kualitas ASI menurun ini akan berdampak pada bayi. Yang pertama yaitu proses tumbuh kembang terganggu. Pada bayi, proses tumbuh kembang terganggu itu ada kegangguan sensorik dan motorik. Mungkin ada keterlambatan bicara, keterlambatan berjalan pada bayi.
Nah, yang kedua yaitu daya tahan tubuh menurun sehingga bayi mudah sakit, mungkin mudah terinfeksi atau penyakit demam, pilek, flu, dan diare. Kemudian mudah terkena infeksi. Nah, yang terakhir yaitu menimbulkan gangguan pada mata ataupun tulang. Mungkin pada mata bayi terdapat cekungan, tidak terlihat sehat, dan tulangnya pun tidak terlihat kuat. Next. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan makanan sehari untuk ibu menyusui. Mungkin untuk ibu menyusui, makanan kebutuhan sehari-hari dia lebih banyak daripada sebelumnya karena dia memberi makanan pada si bayi juga. Pengaturan makanan sehari untuk ibu menyusui ini yaitu nasi 1 porsi atau 3/14 sama dengan 100 gram. Kemudian daging 1 porsi atau 1 potongan sedang sama dengan 35 gram. Selanjutnya yaitu tempe 1 porsi sama dengan 2 potongan sedang atau setara dengan 50 gram. Kemudian sayur 1 porsi setara dengan 1 gelas atau 100 gram. Kemudian buah 1 porsi setara 1,5 buah atau 50 hingga 190 gram. Kemudian minyak 1 porsi atau setara 1 sendok teh atau 5 gram. Kemudian susu bubuk atau 1 porsi setara dengan 4 sendok makan atau setara 20 gram. Dan yang terakhir yaitu gula 1 porsi atau 1 sendok makan dan setara 13 gram. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semuanya, beri sekali lagi tepuk tangan kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Kita cek sound dulu ya semuanya. Masih ingat yang tadi? Masih kan? Kalau saya bilang ibu sehat, jawabannya? Kuat anaknya. Oke, kita mulai ya. Ibu sehat. Kuat anaknya. Biasa satu kali kita semua. Baik ibu bapak sekalian, kita sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa, sangat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dari pemateri kita dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Adapun beberapa inti yang saya ambil dari paparan materi yang telah disampaikan yaitu apa itu gizi seimbang, kemudian kita sudah mengetahui manfaat nutrisi bagi ibu menyusui, kemudian ada kebutuhan gizi, kemudian sumber makanan yang sudah dipaparkan tadi seperti ada tempe, tahu, dan lain-lain. Kemudian ada dampaknya, dampak dari tidak mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi dan dampak kepada anaknya. Kemudian ada pengaturan makanan sehari-hari pada ibu menyusui. Sangat jelas sekali ya tadi, bahkan takarannya pun sudah terpaparkan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Saya persilakan. Baik ibu, silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan saya Amelia Diasania Fadila. Saya ingin bertanya, tadi kan untuk vitamin A itu diharuskan untuk makanan sayuran yang berwarna hijau dan buah yang berwarna kuning. Itu berarti semua sayuran yang berwarna hijau dan buah yang warna kuning itu boleh dimakan ya Mbak? Baik, pertanyaan yang bagus dari Ibu Anggun ya. Dari semuanya. Untuk pertanyaan Ibu Anggun, kami tampung dulu ya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik Ibu, silakan perkenalkan namanya dan pertanyaannya Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Sianingrum. Di sini saya akan bertanya, di bagian matangan tadi, apakah ibu menyusui boleh minum teh? Sudah boleh. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari Ibu. Bagaimana nih para pemateri? Ada 2 pertanyaan yang super dari ibu-ibu desa Parigi pada pagi hari ini. Yang ibu materi sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa? Untuk pertanyaan pertama tadi datang dari Ibu Anggun. Pertanyaannya gini, apakah semua buah
yang berwarna kuning dan sayur yang berwarna hijau bisa dikonsumsi. Nah, mungkin bagi narasumber kita ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Anggun terlebih dahulu? Saya akan jawab. Baik, untuk saudara Sofwan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Anggun ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Anggun ya, Ibu. Iya, Ibu Anggun. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Mungkin izin jawab. Nah, menurut saya tidak semua sayur yang berwarna hijau dan buah yang berwarna kuning bisa dimakan. Tapi sayur hijau yang mengandung vitamin A atau buah berwarna kuning yang mengandung vitamin A saja. Nah, contohnya jika sayur hijau itu seperti bayam, brokoli, seledri, selada, sedangkan buah berwarna kuning itu contohnya pisang, pir, lalu juga melon kuning dan belewah, seperti itu mungkin. Jadi tidak semua sayuran hijau atau buah kuning bisa dimakan oleh seorang ibu menyusui, tapi yang mengandung vitamin A saja. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik, jadi tidak semua ya yang bisa dimakan, hanya sayur dan buah yang mengandung vitamin A, seperti itu Mas? Baik, seperti itu. Untuk Ibu Anggun, apakah jawaban dari Mas Sofwan sudah jelas atau ingin ada yang harus dikonfirmasi lagi? Tidak. Baik, alhamdulillah ya sudah jelas. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua nih yang tidak kalah menarik dari Ibu Siska, yaitu apakah seorang ibu yang menyusui bisa mengonsumsi teh? Nah, kita kan sering nih pagi-pagi mengonsumsi teh. Itu baik apa enggak sih sebenarnya? Siapa yang ingin jawab dari materi? Baik Ibu Siska, terima kasih atas pertanyaan tadi. Saya ulangi lagi Ibu untuk pertanyaannya tadi itu, apakah Ibu menyusui boleh mengkonsumsi teh? Dan jawabannya itu boleh-boleh saja, selama dilakukan secara tidak berlebihan ya Ibu, karena kandungan kafein yang terdapat di dalam kopi atau teh yang dikonsumsi Ibu akan masuk ke dalam ASI, sehingga akan berpengaruh tidak baik terhadap bayi karena metabolisme bayi yang belum siap untuk mencerna kafein. Konsumsi kafein pada ibu menyusui juga berhubungan dengan rendahnya pasokan ASI. Selain itu, ibu menyusui yang mengkonsumsi kafein lebih dari batas yang dianjurkan memiliki kandungan zat besi dalam ASI-nya yaitu 30% saja. Jadi 30% itu lebih rendah ya Ibu dari yang apabila ibu menyusui mengkonsumsi teh atau kopi secara anjuran yang telah ditetapkan. Mungkin itu jawabannya. Apakah bisa dipahami Bu? Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang luar biasa dari ini tentang keseimbangan gizi bagi seorang ibu menyusui. Jadi pertanyaan terakhir tadi datang dari Ibu Siska yang menanyakan bagaimana kalau seorang ibu yang mengkonsumsi teh di pagi hari jika ibu itu menyusui anaknya. Jadi jawabannya boleh-boleh saja ya, asal jangan berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya ibu-ibu. Kita sudah masuk ke penghujung acara. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, kita akhiri acara penyuluhan di Desa Perigi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semuanya, di sini teman-teman dari Universitas Aisyah Yogyakarta akan memberi sedikit brosur kepada ibu-ibu yang mungkin akan bisa dibaca di rumah tentang keseimbangan gizi bagi seorang ibu menyusui ya. Bagi teman-teman bisa dipersilakan. Mohon izin ya ibu-ibu semuanya. Bisa dibaca. Baik, itu bisa dibaca-baca ya untuk menambah